Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Baik. Baiklah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Terima kasih. Kita sebagai warga Indonesia, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Satu, dua, Indonesia tanah airku, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Sekarang Bapak akan mengabsen kehadiran Aditya, Adinda. Oke, semua hadir? Hadir. Terima kasih. Selanjutnya Bapak akan mengecek kondisi kalian masing-masing, kondisi duduk. Oke, tolong dirapikan. Oke, good. Baik, anak-anak, untuk anak Bapak semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini tentang dakwah Nabi Muhammad SAW, maka Bapak akan mengulas balik sedikit pembelajaran minggu yang sudah kita pelajari. Nah, apakah ada di antara kalian anak Bapak yang masih mengingat materi tersebut? Siapa? Yuk tangan. Ya. Kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Bagus. Yang lain? Ada yang masih ingat? Yang lain? Tak ada yang ingat yang lain? Ya. Kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Yang lain? Ada yang ingat? Aditya ingat ya? Oke ya. Berarti anak Bapak sudah memahami materi yang sudah lampau, yaitu kondisi masyarakat Islam, kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Baiklah, anak Bapak semuanya, nampaknya ketiga teman kamu tadi sudah mewakili kawan-kawan yang lain. Baik, kalau begitu kita akan melanjutkan pembelajaran hari ini dengan tema dakwah Nabi Muhammad SAW. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, agar peserta didik memahami dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, meningkatkan pemahaman tentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, peserta didik mencontoh perilaku dari Nabi Muhammad SAW. Baiklah, setelah Bapak sampaikan tujuan pembelajaran hari ini, maka selanjutnya Bapak mengajak kalian untuk menonton video. Menonton video ini, Bapak minta untuk menganalisa atau merangkum dalam video ini. Sebelum itu, Bapak akan membagikan kelompok 3. Ya, yang pertama adalah kelompok Aisyah, yang kelompok kedua adalah Fatimah, yang ketiga kelompok Abu Bakar. Oke, Bapak mengharapkan setelah menonton video ini sungguh-sungguh menganalisa apa yang ada di video ini. Paham anak-anakku? Oke, mari kita melihat video yang ada pada layar ini.
Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pembangunan Masjid Nabawi di Madinah. Pembangunan Masjid Nabawi menjadi langkah pertama yang dilakukan Rasulullah setibanya di Madinah. Beliau ingin menjadikan Madinah sebagai negara yang dibangun dengan fondasi keberkahan. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka kaum Muhajirin dan kaum Ansor bahu membahu dalam proses pembangunan masjid. 1 Hijriah merupakan tahun yang penting dalam sejarah Islam karena menandai peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah menuju Madinah. Setelah peristiwa ini, penghitungan tahun kenabian diganti dengan istilah tahun Hijriah. Kelak pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, tahun Hijrah Rasulullah menjadi awal penghitungan kalender Hijriah yang dimulai dari bulan Muharram. Hingga kini umat Islam di seluruh dunia memperingati 1 Muharram sebagai tahun baru Islam atau tahun baru Hijriah. Sebelum adanya Masjid Nabawi, Rasulullah sholat di mana saja, asalkan tempat tersebut terhindar dari najis, maka sah digunakan sebagai tempat sholat. Bahkan Rasulullah pernah melaksanakan sholat di kandang kambing. Sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih yang diriwayatkan Abu Dawud nomor 184, Rasulullah pernah bersabda, "Silakan sholat di kandang kambing, karena di sana mendatangkan keberkahan atau ketenangan." Setelah beberapa hari tinggal di Madinah, Rasulullah berkeinginan untuk membangun sebuah masjid yang memiliki banyak fungsi, jadi tidak terbatas sebagai tempat sholat. Namun, masjid tersebut bisa digunakan sebagai markas dakwah Islam di Madinah. Atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, unta yang dikendarai oleh Rasulullah menunjukkan lokasi tempat pembangunan Masjid Nabawi. Unta tersebut berhenti tepat di depan pekarangan rumah Abu Ayyub. Kemudian Rasulullah mencari pemilik tanah lokasi akan dibangunnya Masjid Nabawi. Ternyata tanah tersebut milik Suhail dan Sahil. Oke. Setelah mengamati video ini, tadi 3 kelompok, tolong salah satu kelompok untuk mempresentasikan ke depan. Silakan, kelompok berapa yang untuk mempresentasikan ke depan? 2 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan membacakan hasil pengamatan di video ini. Yang pertama, hijrah Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke Madinah. Beliau datang beserta para sahabatnya. Yang kedua, peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dijadikan awal penanggalan tahun hijrah. Yang ketiga, tahun Hijriah ini digunakan pertama kali di masa Khalifah Umar bin Khattab. Keempat, tahun hijrah diawali dari bulan Muharram dan diakhiri bulan Zulhijjah. 5. Awalnya Nabi Muhammad di mana saja, baru kemudian setelah dibangunnya Masjid Nabawi yang tidak hanya untuk ibadah tapi untuk juga tempat berdakwah menyebarkan agama Islam serta bermusyawarah dalam hal ekonomi, sosial dan muamalah. Yang keenam, Masjid Nabawi tempat dibangun di depan rumah Abu Ayyub dan tanah tersebut milik Suhail dan Sahil. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan dari hasil pengamatan kami? Pada masa Khalifah, siapakah tahun Hijriah digunakan? Masa Khalifah Umar bin Khattab. Tanah siapa Masjid Nabawi dibangun? Di tanah milik Suhail dan Sahil. Tepuk tangan. Hasil pengamatan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, terima kasih. Berarti anak-anak Bapak berarti paham tentang materi hari ini, yaitu apa dakwah Nabi
di Madinah. Oke, selanjutnya Bapak akan membagikan LKPD. LKPD ini Bapak bagikan untuk mengisi atau untuk uji kamu bagaimana mengisi tugas. Ya, Bapak akan membagikan LKPD. Tolong Aditya untuk membagikan LKPD ini sama kawan-kawan. Kasih waktu 5 menit. Ya, kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan LKPD. Ya. Ya, waktunya habis. Tolong Aditya kumpulkan lagi. Ya, selepas mengerjakan LKPD, Bapak mengambil kesimpulan tentang materi dakwah Nabi Muhammad SAW. Yaitu yang pertama, sebelum Islam datang, penduduk kota Madinah sudah menganut beberapa tradisi keagamaan, di antaranya Yahudi, Nasrani, paganisme, dan juga menyembah berhala. Yang kedua, dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah menitik beratkan kepada akidah, ibadah, sosial, kemasyarakatan. Itu dakwah beliau Nabi ketika di Madinah. Itulah kesimpulannya materi pada pagi hari ini. Selanjutnya hikmah daripada dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, setelah datang Nabi Muhammad SAW di Madinah beserta sahabat, maka terjadilah persaudaraan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Yang kedua, kemudian terjadilah kedua kaum sehingga menimbulkan rasa aman, nyaman, dan tentram. Yang ketiga, setelah masuknya Islam di Madinah, perselisihan antara kaum tidak terjadi lagi karena semua diselesaikan secara musyawarah di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW yang bertindak sebagai pemimpin agama dan juga pemimpin negara. Ya, itulah inti daripada materi hari ini. Selanjutnya materi yang akan datang yaitu strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Bagaimana hari ini anak-anak Bapak pembelajaran SKI tentang dakwah Nabi Muhammad SAW? Bagaimana anak-anak? Nah, sekali lagi bagaimana? Menyenangkan. Terima kasih Bapak. Upload. Terima kasih. Oke. Sebelum Bapak tutup materi pada pagi hari ini, Bapak akan mengasih tugas atau PR untuk minggu yang akan datang, tapi lewat
lewat WA, nanti Bapak kirim ke lewat WA. Maka dari itu Bapak minta belajarlah di rumah dengan sungguh-sungguh apa yang ada di materi pada pagi hari ini. Semoga kita bisa menjalankan, melaksanakan seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham? Bagaimana? Paham? Oke. Jadi minggu depan tolong dipelajari buku paket itu dibuka, dipelajari di rumah. Apa tadi materinya minggu depan? Strategi dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Sampai disinilah perjumpaan kita pada pembelajaran ini. Semoga kita mengambil iktibar, memahami hikmah dari perjuangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita sebelum menutup pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita membaca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.